Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di video PLC Micro ATmega 32, dimana pada video ini saya masih tetap menjelaskan tentang sebuah tema otomatisasi distribusi atau pergerakan barang di sebuah industri, dimana pada video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana mengotomatisasi pergerakan barang yang akan diangkut oleh supply command, robot pengambil barang yang akan ditempatkan ke konveyor. Kemudian konveyor berputar akan mengantarkan barang, kemudian barang terdeteksi tepat berada di bawah sensor. Kemudian konveyor akan berhenti, juga supply command, robot pengirim barang juga tidak mengirimkan barang lagi. Nah, ketika barang sudah berada tepat di sensor, kemudian pusher, robot penendang barang, akan menendang barang menuju kotak packing sini. Ladder diagram sebagaimana pada video sebelumnya adalah seperti ini. Ladder diagram pada software PLC Simulator FX Trainer dari Mitsubishi, dimana di sini menurut saya masih ada kekurangan atau ada hal yang lebih baik lagi, dibuat program yang lebih baik. Kemudian nanti akan dibuat bandingannya, karena kita akan menggunakan hardware-nya bukan PLC keluaran Mitsubishi, tapi PLC Micro ATmega 32 yang pemrogramannya menggunakan LD Micro. Yang saya maksud dengan modifikasi adalah kalau kita jalankan programnya, simulasikan ladder diagram yang sudah dibuat ini, ada hal kekurangan yang saya nyatakan, misalnya, atau dalam hal ini, jadi walaupun misalnya konveyor tidak dihidupkan, juga robot pengirim barang tidak dihidupkan melalui switch satu ini. Nah, sensor kalau mendeteksi adanya objek, bukan hanya barang yang dikirimkan oleh supply command, misalnya apapun, si pusher di sini akan menjalankan fungsinya. Misalnya kalau di sini saya simulasikan dengan sensor mendeteksi adanya sebuah objek, kalau klik di sini merah, artinya berarti si sensor mendeteksi ada objek di bawahnya. Nah, si pusher di sini akan menjalankan fungsinya menendang barang, walaupun di sini sebenarnya sistem tidak dijalankan karena switch 1 tidak dihidupkan. Ya. Nah, otomatis kalau dihidupkan switch 1 di sini, ya ada barang, memang barang yang terdeteksi oleh objek sensor. Tapi kalau ini di posisi off kan switchnya, kemudian misalnya ada apapun yang terdeteksi adanya objek, nah, si robot ini akan tetap saja menjalankan fungsinya. Nah, begitu juga kalau di pemrograman menggunakan LD Micro-nya, dulu ladder diagramnya adalah seperti ini, dan kalau kita jalankan di Proteus, nah ini katakanlah sebagai toggle switch yang nanti akan menghidupkan konveyor dan robot penyuplai barang. Ini kalau di on kan akan berputar, kemudian ini akan hidup. Nah, kalau ladder diagramnya seperti ini, nanti walaupun switch 1 tidak dihidupkan, tidak ada pada posisi on, nah
ketika misalnya sensor mendeteksi adanya objek, si pusher di sini akan tetap hidup gitu. Walaupun switch 1 tidak pada posisi on kan. Dan juga kekurangannya ini untuk menjalankan fungsinya si robot penendang barang di sini pusher yang diberi waktu selama 5 detik. Kalau sensornya hanya mendeteksi objeknya hanya sesaat, dia terus akan berjalan, akan menjalankan fungsinya tanpa waktu 5 detik yang diselesaikannya. Ini kekurangannya. Jadi di sini harus si barang itu harus tetap, atau objek itu harus berada tepat di bawahnya selama 5 detik baru kemudian akan berhenti. Seperti itu. Ini adalah salah satu kekurangannya. Dan juga ini kalau misalnya di posisi on kan switch toggle-nya, kemudian sensor mendeteksi objek, kemudian lepas sudah tidak mendeteksi objek, ini conveyor dan robot berputar. Nah ini hasil pemrograman yang akan dimodifikasi atau disempurnakan. Program yang disempurnakan dalam radar diagram, saya sudah buat program modifikasinya dalam berupa radar diagram seperti ini, dimana di sini untuk sensornya saya menggunakan instruksi one shot rising OSR. Jadi walaupun sinyal sesaat, tetapi ketika sensor mendeteksi sinyal sesaat dari perubahan 0 ke 1, dia sudah bisa mengaktifkan internal relay 1, yang internal relay 1 di sini nanti akan diaktifkan atau dihubungkan untuk mengaktifkan pusher sini. Nah, kemudian karena di sini R1 sebelumnya dipasangkan timer off delay, berarti 5 detik kemudian baru R1 tidak akan R1 akan nonaktif. Jadi di sini saya menambahkan one shot tracing OSR, dan juga tetap sebelum simbol normally open contact sensor harus di-end-kan dengan switch 1. Jadi supaya nanti si fungsi sensor ini bisa bekerja kalau switch 1 ini juga ada pada posisi on. Dalam gerbang logika dasar ini disebut harus di-end-kan. Jadi sensor bisa bekerja kalau switch 1 di-on kan. Berbeda kalau tidak ada normally open contact switch 1 di sini. Walaupun belum di-on kan switch 1, sensor akan mendeteksi adanya objek. Dan juga untuk menangkap sinyal sesaat, walaupun objek dideteksinya sesaat oleh sensor, tapi dia tetap akan bekerja tanpa harus si barang atau objek itu harus tepat berada di bawah sensor itu selama 5 detik, walaupun di saat sensor sudah mendeteksi adanya objek. Nah, itu kita akan coba masukkan file modifikasi ini. Oke. Kita play. Nah, sekarang switch 1 toggle-nya, conveyor dan robot berputar juga menjalankan fungsinya, robot penyuplai barang. Lihat ketika sensor di sini saya simbolkan dengan push button. Penekanan artinya berarti mendeteksi adanya objek. Kemudian lepas. Nah, tetap si conveyor dan robot tetap akan berhenti selama 5 detik, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh pusher untuk menjalankan fungsinya menendang barang, dan juga disertai nanti dengan buzzer, ada bunyi untuk menunjukkan atau memberi tanda bahwa robot penendang barang sedang bekerja selama waktu 5 detik ya. Jadi walaupun barang sudah tidak terdeteksi objek, ini dilepaskan, tetap saja ini menjalankan fungsinya dan conveyor robot ini tetap berhenti. Nah, saya pikir ini program yang lebih bisa diterima dan bisa lebih baik dari program sebelumnya. Juga
kalau sebelumnya ketika sensor ketika switch 1 ini dalam keadaan off, sensor mendeteksi adanya objek, dia tidak berjalan di sini. Si pusat tidak akan menjalankan fungsinya karena tadi pada ladder diagramnya switch 1 dan sensor di sini di gerbang logika N-CAN, yang di N-CAN diserikan, jadi bisa bekerja si sensor ini kalau switch 1 dalam keadaan on atau berlogika 1. Jadi kalau di sini sensor mendeteksi adanya objek, tetap saja dia tidak akan bekerja karena switch 1 ini tidak dalam keadaan on. Nah, berbeda halnya kalau dalam keadaan on, sensor mendeteksi adanya objek walaupun terdeteksi hanya sesaat. Nah, si pusher dan juga buzzer di sini akan menjalankan fungsinya selama 5 detik waktu yang ditentukan. Setelah 5 detik kemudian sini akan berhenti dan konveyor serta robot penyuplai barang akan menjalankan fungsinya lagi. Sensor mendeteksi adanya objek, adanya barang, pusher, buzzer berfungsi, konveyor robot berhenti, konveyor robot maju lagi, menjalankan fungsinya lagi. Ada barang terdeteksi, kemudian didorong oleh pusher, konveyor robot berhenti, kemudian berjalan lagi konveyor robot penyuplai barang. Sensor mendeteksi adanya barang, kemudian pusher menendang barang, juga disertai dengan adanya buzzer. Seperti itu sistem ini bekerja selama switch 1 ini dalam keadaan on. Untuk men-off-kan berarti switch 1 atau tunggal ini pada posisi off. Nah, itu untuk video penyempurnaan dari program otomatisasi pergerakan barang pada konveyor menggunakan PLC Micro ATmega 32. Terima kasih.